Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam segmen Inspirasi Kreatif. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kematian itu datangnya tidak ada yang mengharapkan. Bahkan ada yang mengatakan kematian itu seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan sebuah kematian itu datang. Namun apabila kematian itu datang, yang jelas adalah membawa suasana duka bagi keluarga yang ditinggalkan maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, beruntunglah bahwa di banyak paroki di Keuskupan Agung Jakarta ini ada seksi Santo Yusuf yang salah satu tugasnya adalah untuk membantu memudahkan mengurus jenazah dengan memberikan fasilitas bunga, peti, dan lahan untuk kubur. Nah, berbeda dengan beberapa paroki lain, di paroki Kampung Sawah ada yang namanya seksi Marius. Nah, apakah seksi Marius ini sama atau berbeda dengan seksi Santo Yusuf di paroki lain? Kemudian apa fasilitas-fasilitas yang diberikan seksi ini kepada umat yang menjadi anggotanya, dan apa hak dan kewajiban umat yang menjadi anggotanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Suwandi Sitanggang. Selamat datang Bapak. Selamat sore Pak Supama. Selamat sore. Nah, Pak Suwandi Sitanggang ini adalah salah satu dari tim yang mengurusi seksi Marius di Paroki Kampung Sawah. Dan bersama beliau kita akan berbincang-bincang mengenai seksi Marius. Pak Suwandi, boleh dijelaskan kepada kita semua apa itu seksi Marius ya Bapak ya? Baik, terima kasih Pak Supama. Jadi saya coba menjelaskan, seksi Marius itu salah satu seksi di bawah bidang pelayanan. Jadi di paroki kita itu kan ada beberapa bidang. Salah satunya bidang pelayanan yang membawahi Marius di samping seksi yang lain di bawahnya ada seksi kesehatan, pendidikan, asak itu ayo sekolah, ayo kerja. Nah, salah satunya seksi Marius yang mempunyai program melayani umat anggota Marius baik dalam hal kedukaan ketika anggota Marius dipanggil Tuhan atau meninggal, plus juga fasilitas dalam hal nanti sesuai dengan program bahwa kerangka dari anggota itu kan hanya 9 tahun. Nah, setelah itu pelayanan kami adalah pemuliaan namanya. Jadi ada 2 kategori pelayanan, yaitu pada saat duka, kemudian pada saat kerangka dimuliakan, dimasukkan ke kolumbarium. Jadi istilahnya ini memberikan pelayanan dalam bentuk fasilitas. Walaupun di paroki kami juga ada seksi Berkat Santo Yusuf atau BKSY, tapi itu pelayanannya dalam bentuk tunai. Jadi keanggotaan masuk dengan iuran kurang lebih 80.000 setahun ya. Nah, ketika kedukaan, anggotanya mendapatkan fasilitas berupa uang. Nah, kalau kami berupa fasilitas pemakaman dan tempat untuk dimuliakan kerangkanya setelah 9 tahun dimakamkan. Jadi bedanya di situ Pak Supama. Iya. Ini kan namanya unik ya Pak ya. Iya. Kalau di paroki lain itu namanya Santo Yusuf. Nah, tapi kalau di paroki Kampung Sawah namanya Marius. Marius. Nah, boleh dijelaskan kenapa namanya Marius, lalu apakah ada perbedaan atau ada persamaan dengan pelayanan Santo Yusuf sejauh Pak Suwandi ketahui saja? Kalau penamaan Marius, memang saya baru bergabung 1,5 tahun ya. Di pengurusan saya mulai di pertengahan Juni.
Jadi terkait dengan penamaan ini sepanjang yang saya tahu, karena di pemakaman kami itu dulu di paroki itu ada Romo Marius Maria Atmaja yang berkarya di paroki Kampung Sawah. Terus dia memperjuangkan pelayanan kepada orang sekitar, sehingga sampai dia meninggal dimakamkan di suatu makam Kampung Sawah. Tanahnya tanah dari wakaf masyarakat sekitar, dan itu menjadi lahan buat umat paroki Kampung Sawah untuk dikuburkan. Sehingga program pemberian layanan berupa fasilitas itu dinamakan Marius. Kurang lebih seperti itu Pak Supama yang saya tahu ya. Dan sampai sekarang makamnya masih ada di pemakaman Kampung Sawah, Romo Marius Maria Atmaja. Itu. Nah, terkait dengan pembedaan dengan BKSY atau Berkat Santo Yusuf, seperti saya jelaskan tadi, kita berupa fasilitas lahan, bukan uang tunai. Tapi kalau BKSY berupa uang tunai. Sepanjang yang saya tahu, ketika umat meninggal itu diberikan 10 juta ya dari BKSY. Kalau kami ya lahan. Ketika umat ada yang meninggal. Perbedaannya seperti itu Pak Supama. Pak Suwandi tadi sudah sempat disampaikan bahwa bentuk bantuan yang diberikan oleh Seksi Marius adalah fasilitas ya. Iya, betul. Nah, fasilitas yang dimaksud apa saja Pak? Baik Pak Supama, jadi fasilitasnya pertama ketika anggota Marius meninggal, fasilitas yang diberikan adalah peti kelas 3, berikut perlengkapannya seperti kain, salib, kemudian transportasi ambulans untuk seputar paroki Kampung Sawah, kemudian ya tenaga penggali kuburan, jadi free, mereka tidak bayar, plus tempat untuk memakamkan. Itu ketika mengalami kedukaan. Setelah 9 tahun, fasilitasnya adalah tempat menaruh kerangka, yaitu kolumbarium. Namun untuk menggali makam, mengangkat kerangka ke kolumbarium ini kan ada biaya. Jadi biayanya itu bagi 50%, 50%. Sehingga total biaya 2.800.000, dari Marius kontribusi 1.400.000, dari umat 1.400.000. Jadi fasilitasnya pada saat kedukaan free tanpa ada biaya dari anggota. Tapi pada saat pemuliaan, yaitu setelah 9 tahun kerangkanya harus diangkat ke kolumbarium, ada kontribusi 1.400.000 karena biayanya kan total 2.800.000, biaya gali, biaya peti untuk kerangka, biaya untuk grafir tutup kolumbariumnya, biaya pencucian kerangkanya juga, dan seremonial bunga, lilin, minyak-minyak, sarung tangan, tenaga penggali, masker, semua ada di situ. Jadi kurang lebih seperti itu fasilitas, dan tapi ada kontribusi dalam bentuk uang yang harus diberikan oleh anggota pada saat pemulihan kerangka. Itu Pak. Siapa saja yang bisa atau boleh menjadi anggota Marius, dan kalau masuk itu apa syarat-syaratnya Bapak? Oke, untuk menjadi anggota Marius, pada dasarnya harus umat di paroki Kampung Sawah. Ditandai dengan kartu keluarga tentunya ya. Kemudian syaratnya mengisi formulir, ada formulir pendaftaran, diketahui dan ditandatangani oleh ketua lingkungan, kemudian melampirkan jati diri yaitu kartu keluarga plus surat baptis, itu secara surat. Tapi
selain itu ada uang pangkal sebesar 25.000 per jiwa. Nah, itu saja sudah cukup menjadi anggota Marius. Nah, terkait dengan nomor keanggotaan, itu kita kasih nomor keanggotaan 1 nomor untuk 1 keluarga. Ya, jadi syaratnya cukup mudah. Yang penting paroki, anggota umat paroki Kampung Sawah, dan ngisi formulir. Oke, kemudian keanggotaan itu sifatnya adalah satu keluarga sebagai satu anggota, atau keluarga itu masing-masing harus punya kontribusi masing-masing, harus iuran sendiri-sendiri, Bapak? Ya, baik. Jadi kalau secara data memang 1 nomor keanggotaan terkait dengan kewajiban iuran dihitung per jiwa. Per jiwa. Per jiwa. Jadi 1 jiwa itu besarnya iuran per bulan Rp5.000 per bulan. Dan diharapkan juga ketika ada anggota baru bayi, itu paling telat kita harapkan bulan ke-7 sudah mendaftar lah. Jangan sampai lama-lama gitu, karena kalau lama-lama nanti ketika ada kejadian nggak bisa di-cover. Karena kalau bayi, sepanjang dia masih usia 1 sampai 6 bulan belum mendaftar, masih bisa di-cover sepanjang ibunya masih aktif. Gitu loh. Khusus bayi. Jadi tanpa dia mendaftar, masih mendapat fasilitas sepanjang umurnya 1 sampai 6 bulan. Tapi kalau orang dewasa, harus daftar dulu baru dapat fasilitas. Jika seorang anggota itu kemudian tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Marius, katakanlah misalnya ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, dan kemudian dia tidak menggunakan fasilitas dalam bentuk bunga, dalam bentuk kain, dalam bentuk peti, ambulan, atau lahan pemakaman, tapi dia mencari sendiri, apa yang diberikan oleh Marius kepada anggota itu, Pak? Ya, baik Pak Supama. Jadi fasilitas yang diberikan kita itu boleh diambil full, boleh sebagian memang. Nah, ketika sebagian memang ada kompensasinya. Contohnya ketika anggota Marius wafat, dia tidak mengambil fasilitas lahan, mungkin dikebumikan di kampung halamannya. Jadi ada uang penggantian sebesar 2.150.000. 2 juta itu peti, harga peti ya, yang seharusnya menjadi hak mereka, plus uang duka 150.000 rupiah, seperti itu. Nah, kalau mungkin dia memakai lahan saja tanpa mengambil peti juga boleh. Artinya mungkin dia sudah dapat asuransi sehingga dia beli peti sendiri karena mungkin punya selera, karena kan kami kelas 3. Ya silahkan dia mengklaim petinya dan uang duka, lahannya masih bisa kita berikan. Jadi banyak kombinasi terkait fasilitas yang bisa kita berikan, apakah full atau sebagian. Ketika tidak full, ada hitung-hitungannya yang bisa kita berikan gitu. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan rasio kematian, kan misalnya perhitungan Pak Suwandi itu berapa rasio kematian dalam 1 bulan, kemudian dalam 1 tahun, dan apakah uang yang terkumpul, akumulasi uang dari anggota-anggota itu cukup untuk mengcover semua biaya ini? Atau pernah dalam suatu periode tertentu juga pernah tekor juga, Pak? Gimana? Jadi terkait dengan rata-rata atau rasio umat atau anggota Marius yang meninggal itu antara 4 sampai 5 orang per bulan.
berdasarkan pengalaman saya selama 1,5 tahun bergabung ya. Kadang 4, kadang 5, kadang 3, kadang 6 juga. Jadi rata-rata 4 sampai 5 lah jiwa. Nah, terkait dengan biaya, mungkin saya bisa sampaikan dulu terkait dengan struktur keuangan. Ini namanya pelayanan pemakaman Marius namanya ya, PPM. Jadi itu ada aturannya dibuat oleh paroki tentang pelayanan pemakaman Marius ini, termasuk aturan tentang keuangan. Jadi keuangannya ini memang tersendiri, cuman masih di bawah penguasaan paroki. Nah, belum terpisah, artinya bukan menghidupi sendiri. Belum menghidupi sendiri, artinya kalau kita lihat hitung-hitungan sepertinya masih ada kontribusi dari paroki untuk membiayai ini. Jadi kami sehari-hari itu hanya meminta dropping dana per bulan untuk operasional, terus untuk biaya-biaya ya kami bikin proposal setahun untuk program pemakaman dan pemulihan ini kira-kira berapa, nanti akan ngucur dananya. Kemudian untuk kontribusi yang tadi 50% kita setorkan. Jadi seberapa besar saldo yang terkumpul itu ada di wilayah paroki, dalam hal ini mungkin di bagian bendaharawan DPH. Kami tidak melakukan pembukuan tersendiri, kami pembukuannya hanya dapat terima uang sama mempertanggungjawabkan atas yang kami gunakan. Nah, memang ke depan sudah ada wacana dari DPH, pengurus maupun dari Romo, kalau bisa ini tersendiri nanti pembukuannya, bahkan dalam jangka panjang kalau bisa ini self funding, artinya menghidupi sendiri program kedepannya. Tapi saat ini karena menyatu dengan paroki, ya istilahnya cukup atau tidaknya saya perkirakan ini pasti sudah ada kontribusi dari dana paroki, jadi pasti cukup gitu. Pasti cukup ya, puji Tuhan lah. Iya. Iya. Nah, selama Bapak bergabung dalam tim Seksi Marius ini, Iya. apa suka duka Bapak nih? Ya sebenarnya ya kalau dukanya nggak terlalu banyak ya, sebanyak sukanya lah. Dukanya paling kalau masalah pendataan lah ya. Pendataan ketika kita misalnya ini sudah program pemuliaan 9 tahun. Kita lihat di nisannya sudah 9 tahun, sudah kita kasih pengumuman, kok belum ada hubungan gitu loh. Lacak punya lacak, ternyata ahli waris tanpa pemberitahuan dengan lingkungan atau paroki pindah. Ya kan? Atau juga tanpa, kalaupun tidak pindah, putus hubungan karena ahli warisnya sudah beda keyakinan. Jadi dukanya di situ, kita agak ekstra effort untuk melacak siapa ahli warisnya, karena kan kami harus izin ahli waris untuk memuliakan kerangkanya. Yang 9 tahun itu. Duka hal yang lain adalah kadang seringkali ada juga anggota Marius yang kok agak lalai memenuhi kewajiban. Kan harusnya kan konsekuensi kalau 6 bulan berturut-turut tidak mengiur itu keanggotanya selesai. Nah, ini ada juga anggota yang kejadian seperti itu, tiba-tiba dia ada yang meninggal anggota keluarganya. Nah, ini kita kadang-kadang dilema juga, padahal orangnya mungkin boleh dikatakan di bawah ketidakmampuan ya. Nah, itu jadi sulit juga untuk menyikapi, sehingga kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan, tapi kita harus komunikasikan secara hierarki ke atas untuk mengizinkan itu. Ya, cuman itu saja. Kalau kesukaannya ya kita happy lah bisa berkontribusi. Saya ada kegiatan di samping kegiatan rutin kantor, ya saya bisa berkontribusi dalam pelayanan lah itu, dan punya komunitas lah. Komunitas, selain komunitas rutin kantor, ada komunitas lain yang cita rasanya beda gitu. Iya. Ini berkaitan dengan
pelayanan Marius ini kan sebetulnya banyak umat yang menjadi anggota Marius dan pas mengalami kedukaan pasti sangat terbantu dengan fasilitas yang diberikan oleh Marius kepada keluarga ini. Nah, Bapak sendiri sebagai umat beriman, bagaimana Bapak bisa merefleksikan ya pengalaman Bapak dalam pelayanan ini selama ini seperti apa Bapak? Ya, dalam hal pengalaman saya, ya memang program ini kan memang prinsipnya untuk tidak lepas dari prinsip subsidiaritas sebenarnya. Sehingga ya diharapkan ini bisa membantu untuk mereka yang memang tidak mampu. Nah, dan itu mudah-mudahan tetap berjalan dengan segala kebijakan nanti walaupun ada aturan-aturan yang tegas. Nah, bagi saya sendiri sih pengalaman pribadi memang ini ada banyak dinamika juga di lapangan. Banyak dinamika di lapangan bagi saya pribadi itu buat pembelajaran juga lah. Karena ternyata di dunia kenyataan itu orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Bahkan satu tim juga saya kadang-kadang punya pendapat beda. Ada yang bergerak cepat tanpa memberitahu lebih dulu, padahal sebenarnya aturannya kurang pas. Ada yang lebih bagus lagi. Contohnya misalnya, saking semangatnya untuk mendata siapa yang mau dimuliakan kerangkanya, lupa menanyakan bahwa sebenarnya kerabatnya sudah ada pernah dimasukkan di kolumbarium. Mestinya kan ditanyakan, mau disatukan nggak di kotak kolumbarium sehingga bisa menghemat. Nah, lupa ternyata pas kita kejadian, kita masukkan ke kotak yang berbeda, ternyata dia cerita ibu almarhum sudah ada di situ. Wah, nggak dikasih tahu ya bahwa bisa digabung. Enggak, kalau dikasih tahu kami mau tuh daripada nanti doa bisa beda-beda lokasi, mendingan jadi satu. Nah, gitu seringkali ada ya perlu semacam saling mengingatkan lah satu sama lain dan komunikasi antara kami petugas di Marius ini. Dan itu membuat saya sendiri ya belajar lah saling memahami kan satu sama lain, karakter masing-masing ya, kita bisa tidak punya, kadang-kadang kurang suka ya kita menerima saja, yang penting mana baiknya gitu. Oke, terima kasih Pak Suwandi. Nah, adakah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa, kepada umat Kampung Sawah yang kebetulan menjadi anggota, atau umat Kampung Sawah yang mungkin sekarang belum juga anggota, juga mungkin masih ada ya? Pak, silakan, ada pesan-pesan Pak. Oh ya, baiklah Pak Subama, mungkin saya bisa sampaikan khususnya kepada anggota Marius, ya mudah-mudahan bisa kami melayani semaksimal mungkin, tapi dari segi anggota bisa mematuhi terkait dengan kewajiban. Contohnya iuran-iuran, terus mengenai pendataan kalau memang ada perubahan data, ada yang menikah, tentunya harus membuat keanggotaan baru. Karena kan kalau sudah menikah itu harus nomor keanggotaannya sudah beda lagi, nah harus mengurus. Dan satu lagi, ke depan kan kami rencana karena keterbatasan lahan, sudah ultimatum dari paroki Romo selaku ketua dari Dewan Paroki, mekanisme kita untuk pemakaman itu mau disusun. Jadi satu lubang tidak untuk satu, tapi dua. Nah itu pada kesempatan ini ya saya sampaikan kepada anggota Marius, mudah-mudahan bisa dapat menerima karena kita punya keterbatasan lahan.
mudah dapat menerima, walaupun mungkin dari segi culture mungkin ada keganjelan karena satu lubang mungkin beda orangnya, yang satu orang saudara kita, sementara yang satunya lagi bukan saudara kita. Kadang-kadang itu menjadi kendala. Kita harapkan untuk bisa mengerti lah, karena kita punya keterbatasan lahan. Bagaimana nanti teknisnya supaya nyaman, nah itu bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana teknisnya. Ya itu sih menyangkut program ke depan. Program ke depan juga mungkin selain kepada anggota, pihak-pihak di luar sana yang mungkin bisa membantu kami kerjasama, karena tidak menutup kemungkinan sistem kami ini akan mengadopsi sistem kremasi juga. Jadi ketika meninggal langsung dikremasi, langsung masuk kotak kolumbarium kan boleh. Jadi kalau ada lembaga-lembaga atau yayasan yang punya tempat kremasi, yang bisa kita berkomunikasi untuk kerjasama dengan harga ekonomis lah, ya kami sangat terbuka supaya siklus orang dimakamkan ini bisa terpotong, tidak perlu ke tanah, tapi bisa langsung ke kotak kolumbarium dalam bentuk abu. Karena dari hitung-hitungan biaya itu justru bisa lebih hemat dibandingkan kalau ke tanah dulu ada biaya, terus menggali juga ada biaya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan itu dari pihak yayasan atau lembaga yang punya fasilitas, ya kami welcome untuk bicara bagaimana kita bisa bekerja sama. Saya kira itu Pak Supama. Iya. Luar biasa ini pelayanan Marius kepada umat Kampung Sawah yang menjadi anggotanya. Nah, saudara-saudari, pesan-pesan dari Pak Suwandi tadi dan juga refleksi atas pelayanan beliau di seksi Marius itu mengakhiri perjumpaan kita dengan Pak Suwandi, dan terima kasih Pak Suwandi untuk kehadirannya di tengah-tengah kita semua. Semoga keluarga selalu sehat dan karya-karya dan pelayanan Pak Suwandi selalu diberkati oleh Tuhan, Pak. Ya, terima kasih Pak Supama. Ya, saudara-saudari, semoga informasi dan juga sharing Pak Suwandi berkaitan dengan pelayanan Marius itu menginspirasi kita semua. Dan sebelum undur diri, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.